Assalamualaikum, halo guys. Jangan lupa subscribe ya teman-teman saya yang baik hati, ramah, dan suka rebahan. Taunya scroll TikTok sampai mampus. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sejarah pasar modal Jepang, Australia, dan Kanada. Ya teman-temanku yang bau mayat. Baik yang saya hormati, Ibu Minda Mulyana Boru Sebayang, MSI. Dan nama saya Agung Setiawan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah pasar modal dari negara Jepang ya, teman-teman. Lihat sini ayo, jangan banyak bercakap, teman. Awal mulanya pada tahun 1878. Pasar modal Jepang dimulai dengan berdirinya Tokyo Stock Exchange (TSE) pada tahun 1878. Lembaga ini dibentuk mengikuti reformasi ekonomi era restorasi Meiji yang bertujuan memperkuat sektor keuangan agar bisa bersaing dengan Barat. Dan adapun masa Perang Dunia Kedua. Pada era perang, banyak perusahaan yang terdaftar mengalami kesulitan. Bursa bisa disebut dengan kata jual beli. Surat berharga efek dari bursa juga berada di bawah kontrol ketat pemerintah militer. Ada juga pasca perang dan reformasi pada tahun 1949. Setelah Jepang kalah perang, pasar modal direstrukturisasi dengan Securities and Exchange Law yang mencontoh sistem Amerika Serikat. Tokyo Stock Exchange dibuka kembali tahun 1949. Setelah itu, periode pertumbuhan pada tahun 1950 sampai 1980. Jepang memasuki masa pertumbuhan ekonomi cepat. Banyak perusahaan besar seperti Toyota, Sony, dan Mitsubishi melakukan listing, sehingga pasar modal menjadi pusat pembiayaan industri. Dan setelah periode lanjutlah dengan gelembung ekonomi pada tahun 1980 sampai 1990. Nilai saham dan properti melonjak drastis hingga membentuk bubble ekonomi. Namun, pada 1990-an, gelembung ini pecah sehingga terjadi krisis perbankan dan keuangan yang panjang. Lanjutlah di era modern. TSE kini menjadi salah satu bursa terbesar di dunia, bergabung dengan Osaka Securities Exchange. Pada 2013 membentuk Japan Exchange Group, JPX. Dan kedua, saya akan menjelaskan sejarah pasar modal negara Australia. Kalian tahu? Kalau nggak tahu ya udah, saya jelaskan. Awal mulanya pada tahun 1861 sampai 1901. Bursa efek pertama di Australia berdiri di Melbourne pada tahun 1861, menyusul booming pertambangan emas. Setelah itu, kota-kota lain seperti Sydney, Brisbane, dan Adelaide juga memiliki bursa sendiri. Dan setelah itu, Federasi Bursa pada tahun 1937. Pada masa ini, bursa-bursa di Australia membentuk Australian Associated Stock Exchanges (ASI) untuk menyatukan regulasi perdagangan saham. Adapun masa modernisasi pada 1987. Semua bursa daerah digabung menjadi satu lembaga nasional, Australian Stock Exchange (ASX). Langkah ini membuat sistem perdagangan lebih efisien dan terpusat. Selanjutnya, perkembangan teknologi. ASX menjadi salah satu pelopor perdagangan saham elektronik penuh di dunia tahun 1990-an. Dan era kontemporer kini, ASX dikenal sebagai salah satu bursa paling transparan dan maju dengan kekuatan di sektor pertambangan, energi, dan keuangan. Dan saya akan melanjutkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sejarah pasar modal negara Kanada. Awal mulanya pada tahun 1852 sampai 1900. Pasar modal Kanada dimulai dengan Montreal Stock Exchange, MSE, tahun 1852 yang menjadi pusat perdagangan saham pertama di Kanada. Fokus awalnya adalah perusahaan kereta api, perbankan, dan asuransi. Dan adapun Toronto Stock Exchange, TSX, yang didirikan tahun 1861, TSX berkembang pesat dan kemudian menyalip Montreal sebagai pusat keuangan utama Kanada, terutama karena kedekatannya dengan pusat bisnis di Toronto. Setelah itu, masa perang dan depresi besar terjadi pada tahun 1930-an. Aktivitas perdagangan menurun, tetapi setelah Perang Dunia II, pasar modal Kanada bangkit seiring pertumbuhan industri pertambangan dan energi. Setelah itu, lanjut dengan modernisasi pada tahun 1970 sampai 2000. TSX memperkenalkan sistem perdagangan elektronik 1977
dan kemudian berkembang menjadi bursa saham utama Kanada. Montreal Stock Exchange beralih fokus pada derivatif, dan adapun masa era kontemporer. Pada 2008, TSX bergabung dengan Montreal Exchange, dan bursa lain membentuk TMX Group, menjadikan Kanada salah satu pemain penting dalam perdagangan global, terutama di sektor energi, pertambangan, dan teknologi. Terima kasih semuanya sudah menonton. I love you. Saya cium kalian semua. Makasih banyak ya. Muah.